Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di sini saya mau sharing, sekedar berbagi pengalaman aja mengenai Cana Limbata ya. Cana Limbata hasil alam. Saya suka hasil alam. Kenapa? Karena udah bagus gitu loh. Dari alam tuh udah bagus aja, udah kelihatan bagus, udah biru gitu kan. Terus mental kalau yang ada pas beruntung ya dapat bawaan alam. Contoh ini kan ini dari alam ya. Di sini yang mau saya bagikan sekedar cara atasi Cana Limbata yang dari alam gitu ya. Gimana? Sebelumnya saya udah ngobrol sama suhu-suhu lah ya, sama kiper-kiper lain, kiper senior yang udah keep Limbata sebelumnya. Dan ikan yang di depan kita ini dulunya ada dua, saya punya dua bahan yang sama gitu, tapi yang satu umurnya nggak panjang, dia lompat ke tank maru. Dan akhirnya saya beli lagi bahan rekondisi yang kayak gini. Tapi ini belum bisa flaring ya. Ketika dia udah bisa flaring, teman main ke rumah dan dia tertarik dengan warnanya karena begitu tadi, akhirnya dibungkus juga gitu kan. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan itu siapkan tempat karantina. Tempat karantina tuh boleh pakai tank yang ditutup ya, setiap sisinya jadi gelap gitulah. Terus air nggak perlu tinggi. Kemudian intinya biar dia tenang dulu deh gitu. Nanti setelah 2 hari atau 3 hari kita coba masukkan tank. Dan kebetulan waktu itu pas ikan ini saya masukin tank kok malah itu ya, apa jenenge, putih-putih gitu loh, berkabut. Kalau menurut pengalaman saya sih itu berkabut ya, bukan lepas lendir, karena saya juga pernah alami ikan yang lepas lendir. Lepas lendir tuh bener-bener kayak lendir, kayak ingus gitu, itu lepas lendir tuh. Dan itu banyak gitu ya. Tapi kalau cuma berkabut itu cuma putih tok dia. Kalau berkabut itu bisa hilang dengan sendirinya sih. Tapi kalau lepas lendir biasanya dia disertai dengan pop eye atau yang matanya putih itu loh. Nah, ini dulu sebelum kayak gini, sebelum di tank ini, dulu latihannya di tank kecil kayak gini nih. Tuh. Dulu dia latihannya di sini gitu ya. Ikan dari alam, kita tinggal bentuk karakternya karena mentalnya udah ada dari alam. Kemudian dia udah, menurut saya udah cukup, udah mau sama jari doang, gak usah pakai kaca. Baru saya pindah di tank yang sekarang ini. Tank yang sekarang ini dulunya dipakai sama maru. Cuman marunya udah kegedean, jadi ya lagi saya sekolahin dulu deh gitu kan. Sekolahin outdoor, saya main di outdoor gitu. Kemudian dia saya taruh di sini dan cepet gede ya kalau tanknya gede itu gitu teman-teman. Kemudian pakan yang saya kasih pertama kali dulu cacing, waktu pertama kali banget itu cacing. Kemudian saya beli lagi itu ulet Hongkong, dia kan belum doyan pelet ya gitu. Saya juga nggak pernah puasakan ikan, jadi kita tetap kasih makan dengan jumlah yang kita sudah atur lah ya, jam makannya pun kita atur gitu. Kenapa begitu? Karena ya itulah yang namanya bentuk karakter tuh kayak gitu, supaya disiplin gitu ya. Ikan juga kan bisa tahu dia kapan waktunya makan, kapan waktunya dia buat tahan lapar. Yang pasti dia nggak puasa gitu aja. Kemudian ikan itu akan bagus pada sendirinya gitu ya, mempercantik dirinya sendiri gitu. Ketika apa yang dibutuhkan itu kita kasih gitu loh. Tapi kalau dia makan aja kita larang-larang gitu ya apa sih, mau bagus dari mana gitu kan. Sedangkan dia butuh protein, kalsium kayak gitulah ya. Jadi ya udah kasih aja
tapi ditentukan gitu loh, atau diganti-ganti. Hari ini misalkan cacing, besok pelet gitu. Ajarin pelet sih kalau limbata termasuk gampang ya. Itu misalkan gini, hari ini makan nih malam gitu, nah kemudian besok malamnya coba dikasih pelet 1 butir, dia pasti makan walaupun dilepehin dulu gitu. Kalau dilepehin itu jangan dibiarin di tank, nah itu tuh bakat penyakit tuh gitu. Jadi diambil aja kalau nggak dimakan gitu kan. Besoknya kita coba lagi pakai pelet gitu. Yang pasti dia pasti mau kok. Limbata itu termasuk jenis yang paling gampang buat diajarin makan pelet. Nah, kemudian sering kita ajak interaksi supaya dia aktif. Yang pasti ikan itu settle dulu deh gitu. Dulu saya cuma pakai penerangan di saat kasih makan doang ya gitu. Saat kasih makan doang saya kasih penerangan. Saya juga punya bahan baru yang lagi on proses media. Ini bahan baru ya. Dulunya dia cuek di patung kadal, dia di pojokan. Nah ini juga pelajaran nih, sharing juga ya. Ini dulunya di tank kecil nih, tank kecil banget, ukuran 20x20 dengan ikan yang size-nya segitu. Ternyata dia nggak settle gitu loh, sampai 2 minggu itu kok mojo, takut orang. Setelah pindah di sini ya seperti yang kita lihat tuh, itu baru jalan berapa hari ya, 3 harian lah dia udah kayak gitu, udah mau flaring sama jari gitu ya. Terus juga udah makan pelet, makan segala lah, ini maggot juga dia doyan kok. Kemudian di sini yang mau kita bahas kan tentang cara mengatasinya, bahan-bahan yang diperlukan sebelum kalian adopsi limbata alam ya. Tank yang polos gitu atau tertutup, jadi intinya taruh di tempat sepi dulu deh, hening gitu, biar dia tenang. Karena limbata tuh rentan banget yang namanya berkabut, kemudian lepas lendir itu, sama mata yang putih, terus dia mogok makan dan akhirnya OTW go to heaven gitu ya. Dan kita kan nggak mau ya kalau misalkan kayak gitu kan. Ya udah, jadi untuk antisipasi lebih baik siapkan dulu deh gitu. Mental juga harus disiapkan karena ya ikan ini kan rentan banget gitu. Terus sering dilatih dan hasilnya kayak gini ya gitu. Dulunya dia cuma flaring sama kaca, sekarang udah flaring sama jari. Mungkin itu aja, ini sekedar sharing. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon tinggalkan pertanyaan dan nyalakan notifikasi. Semoga saya sukses selalu. Assalamualaikum.